Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, kali ini saya akan bincang-bincang ngobrol dengan seorang seniman, budayawan, seorang maestro, dan terutama adalah maestro tari Indonesia yang legendaris, Mas Don alias Mas Sardono W. Kusumo. Betul. Nah, W-nya itu adalah Waluyo ya. Iya, betul. Mas Don ini namanya sudah saya kenal sudah puluhan tahun yang lalu, seorang seniman budayawan dan seorang maestro tari yang sudah malang melintang di pentas seni budaya Indonesia sejak tahun 60-an, dan saya ingin menggali pengalaman-pengalaman Mas Don dan juga pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya tentang seni budaya dan juga filosofi di belakang tari dan sebagainya. Selamat datang Mas Don. Nah, saya ketemu Mas Don dulu itu yang saya sangat berkesan adalah di Padang Panjang. Ya. Waktu itu saya kebetulan sama-sama juga diminta menjadi Dewan Penyantun di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Mungkin kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Betul. Kira-kira 15 tahun yang lalu ya. 15 betul. Iya. Jadi Mas Don sebagai Dewan Penyantun, saya juga diminta sebagai Dewan Penyantun di perguruan tinggi seni itu di Padang Panjang. Ya. Mas Don, kalau boleh cerita dulu sedikit latar belakang ya. Mas Don ini mulai belajar, mulai dari nari dulu lah ya. Ya. Kan Mas Don ini Mas Don ini sekarang usianya hampir kalau tidak salah 80-an ya. Jadi sekarang tahun depan 79. Jadi persis lahirnya sebelum proklamasi 1945 kan. Pas bulan Maret ya. Saya lebih tua dari negara ini. Lebih tua. Lebih tua. Jadi sangat tua sebenarnya. Tapi kelihatan masih mantep gitu loh. Lagi apa? Kelihatan srek apa ya? Gagah, masih gagah Mas Don. Sehat gitu. Ya. Saya memang sebenarnya sudah pada ujung tahun-tahun saya yang sekarang itu, waktu saya refleksi gitu, itu dibuktikan oleh para dokter-dokter yang memeriksa saya, yang di akhiran tuh kenapa jantung saya bintang 5, paru-paru saya bintang 5, kulit saya tidak keriput, rambut saya masih panjang. Masih panjang, hebat itu Mas. Nah itu mendadak saya apa refleksi. Rahasianya itu dulu? Apa nah justru jangan-jangan waktu itu aku berpikir sebenarnya dulu latihan kita itu sebenarnya mengurus supaya tubuh itu prima itu. Sebenarnya kita menangkapnya sebagai tari, sebagai apa itu acting, skill yang untuk menari, skill untuk panggung. Ternyata waktu saya boleh bagi sekarang dengan yakin sekali saya sampaikan itu bahwa sebenarnya yang saya alami itu adalah training ketubuhan, training panca indera, supaya dia itu optimum. Karena kalau tubuh itu optimum, jangan lupa otak itu ada di dalam tubuh kita. Seringkali kan orang berpikir bahwa otak itu seolah-olah di luar tubuh kita. Iya, betul. Jadi tidak mengurus badan supaya berpikir terus. Jadi kerja terus, mikir terus tanpa mikir badan. Itu sebenarnya nggak benar itu. Iya. Karena otak itu ada di dalam badan. Jadi itu olah tubuh dan olah pikiran juga ya. Pikiran, karena pikiran dari otak. Otak itu kan beres kalau aliran darahnya yang masuk ke otak juga beres. Oksigen cukup. Dan otak kita itu baru terpakai itu maksimum kan 10%. Iya, saya dengar itu. Dan yang lucu tuh kan, saya kalau sudah tua gini itu memang sebaiknya membaca tentang bagaimana otak bekerja. Karena apalagi ya fisik berkurang, kita tuh pakai otak. Itu sekarang kan para neurolog itu tulisan-tulisannya itu kan menarik, menjelaskan dengan gampang tentang
mengingatkan terus itu bahwa ternyata otak kita itu juga dipengaruhi oleh habit dari tubuh itu sebenarnya. Karena otak itu bekerjanya dari darah yang kita pompa ke atas tuh. Betul. Nah, kalau pasokan darahnya itu tidak lancar, itu bagaimana otak bisa berfungsi? Kira-kira gitu. Bisa lemot juga ya. Nah, dan itu lebih mendasar lagi. Bagaimana ketika otak itu dulu lagi dalam proses pembentukan? Betul. Itu kan ahli neurologi kan akhirnya menjelaskan itu. Bahwa umur antara 0 baru lahir sampai ke 9 itu proses pembentukan otak. Betul. Trimester pertama dan kedua. Ya. Nutrisinya harus cukup. Harus cukup. Terus kemudian stimulan apa yang membuat otak itu mengarah kemana segala macam orientasinya. Ada kan yang katanya bagian tertentu namanya tuh amigdala. Ya. Betul ya? Ya itu. Nah, bagaimana itu seringkali, nah di situ kan kita terus terang ketika kita masuk zaman modern mulai bicara soal mengembangkan pemikiran, terus memakai filsafat bahwa kita berpikir maka kita ada gitu, itu kan mendadak kita melupakan sebenarnya proses pembentukan otak sendiri itu harus diurus gitu sebenarnya. Iya, betul. Bukan apa yang harus kita isi. Iya. Wah, semua harus sekarang misalnya kita kurang literasi, kita harus ini. Jadi secara rasional begitu. Tapi apakah otak kita ini ketika proses mengisinya awal-awalnya itu ingredient apa yang kita masukin? Bahan bakunya cukup tidak? Bahan bakunya cukup enggak? Kapasitasnya kita sudah siapkan enggak itu? Apa itu keruwetan yang ada di otak dipelajari enggak gitu? Benar, mendadak saya itu ketika zaman dimana kita harus memajukan pengetahuan, terus harus dibilang kita kurang literasi, kalau saya pikir-pikir, coba kalau kita renungkan ya, saya terus senang sekali itu ketika 10 tahun atau 15 tahun yang lalu saya dengar Profesor Yohanes Suryo itu ngomong. Oh iya. Ahli fisika. Ya, dan dia matematik. Kan, ya. Mas Yohanes Suryo ini kan sebagai profesor itu kan dia bertanggung jawab untuk ikut menyiapkan tim yang akan kompetisi pada olimpiade matematika, fisika segala macam itu kan. Ya, minimum ada lomba segala macam. Ya. Dan dia siapin dan selalu banyak yang berhasil gitu. Saya pernah mendengar seminar beberapa kali bersama ngomong di depan publik. Saya dari segi seni, dia dari segi otak itu. Saya terperangah ketika beliau itu ngomong. Nah, itu selalu menang kita itu sebenarnya. Itu dalam persoalan pikiran, gagasan, sensibilitas, kepekaan pada fisik dan matematik dan segala macam. Dan itu anehnya, itu yang paling jago, itu selalu yang dari Indonesia Timur. Ada beberapa dari Papua tuh ya? Susur dari itu, jadi ada dari, pokoknya yang badannya kecil, hitam, terus keriting. Itu kebanyakan yang menang. Kemarin itu kan tahun ini anak Flores ya juga yang anak jenius itu yang itu juga baru umur 5 tahun atau 6 tahun tapi dia luar biasa IQ-nya, otaknya bagus. Nah, jangan kalau begitu, karena saya orang yang paling senang jalan-jalan di seluruh Indonesia sejak dulu. Itu jadi saya berpikir ini anak-anak suku Bajo, anak-anak yang selalu saya di Ternate, Tidore, di Pantai Flores itu anak kecil tuh yang mainnya di laut itu. Terjun di dalam tuh, mandi di situ, di apa gitu. Nah, justru saya yang umur sudah kemarin 79 itu, saya diajak juga diving gitu. Iya.
Di situ saya sambil merenungkan melihat anak-anak yang main-main tuh. Wih, ternyata anak-anak ini dalam proses pembentukan otaknya. Ini anak-anak umur 4, 5 tahun dari ini tuh setiap hari bermain-main dengan gaya berat. Iya. Dia lepas dari gravitasi. Karena di dalam laut. Iya. Ketika mereka ngajak saya yang umur 7 bulan, saya ikut, badan saya juga ikut berputar, kebetulan saya menari juga. Jadi saya senang berputar-putar di dalam laut itu seperti mereka. Masih bisa ya, hebat juga ya iya, Mas Ron. ya karena tadi persoalan iya, olah tubuh itu tadi, membutuh gravitasi ini. Jadi proses pembentukan otak di Indonesia Timur itu tetap sebenarnya bagus. Maka kemarin pernah aku tentang bahwa Bappenas itu akan mencari talenta atau apa gitu. Saya usulin gini aja. Sekarang yang penting bagaimana anak-anak pantai kita Indonesia Timur itu sekolahnya jangan jauh-jauh dari pantai supaya mandinya bisa di laut aja dulu. Makan proteinnya banyak kan? Ya, ikan. Dari ikan, iya. Nah, cukup protein. Jadi tolong kita mulai dengan itu proses pembentukan otak itu diurus. Iya betul. Setuju saya. Nah, karena ada data kan mengatakan IQ orang Indonesia ini sekarang termasuk agak rendah. Di rata-rata itu di ASEAN bahkan konon katanya terendah. Di bawah 90. Bahkan ada yang mengatakan 78. Ya. Nah, itu secara kuantitatif ya. Iya, secara kuantitatif. Ya karena secara kuantitatif kita cuma makan supermie terus. Jadi itu persoalannya begitu. Jadi ya harus ada imbangannya. Padahal sebenarnya sumber-sumber protein kita cukup banyak. Luar biasa. Nah ini mulai dari tadi ikan, ikan, kemudian ayam, telur. Kalau daging dianggap mahal ya. Ya, ini kan ada substitusinya. Selain sebenarnya dulu kita tuh bangsa yang makan serangga juga. Iya. Zaman saya kecil itu kita masih kalau musim hujan laron banyak kita makan. Ya. Orong-orong kita makan. Belalang. Jadi ini kita harus masa kita makin lama makin menjauh dari kesederhanaan yang dalam tanda sebenarnya itu kemewahan itu dalam. Iya betul. Jadi soal kualitas kehidupan itu yang boleh tonton. Jadi inputnya. Ya inputnya sama proses menjadinya tumbuh jadi manusia ini kita pelajari lagi. Mas Don sendiri memang dari kecil memang pemakan ikan juga gitu? Atau bukan, ini problem. Justru aku kan lahir ya saya lebih tua dari negara ini. Saya lahir 6 Maret 45. Negara kita kan 17 Agustus 45. Jadi di situ di Solo itu dulu enggak. Ini di Solo makan, ya? Makan ayam tuh ayam yang disuwir karena tidak ada sekarang nih kita makan tuh kan sayap masih ada ayam. Juga ayam yang disuwir untuk makan nasi liwet tuh makan nasi liwet. Terus tapi kan enak itu. Selain ini juga sebenarnya lebih sehat karena lebih banyak makan sayur, makan ini gitu. Terus karbohidratnya juga ragamnya banyak. Bisa ketela, bisa ini, bisa umbi, dapat. Terus seringkali makan laron, makan serangga. Zaman itu udah biasa ya. Sekarang biasa. Kan udah nggak dimakan lagi laron itu. Karena sekarang karena ada tadi simbol kemewahannya kan ayam goreng, sama steak. Nah saya mau tanya Mas Don kembali ke pertanyaan awalnya. Kenapa Mas Don tertarik dari segitu banyak ekspresi budaya? Misalnya musik, kenapa Mas Don di seni pertunjukan tari terutama ya, acting tari? Sebenarnya ketertarikan awal mulanya dari mana itu? Ya karena waktu saya umur 8 tahun, bapak saya mendatangkan guru silat. Guru silat? Ke rumah. Bukan untuk belajar silat, bukan untuk menjadi pesilat, tapi untuk anak-anak muda seperti kamu ini, seperti saya juga, seperti yang dulu itu harus belajar silat, supaya kamu mengenal tubuh kamu, pose apa yang paling terasa kamu tuh, tubuh kamu tuh nyata, eksis gitu. Bagaimana duduk itu
jangan melengkung gitu. Ya, tapi posture ya. Posture, dan ini ada hubungannya dengan aliran sirkulasi. oksigen. Itu. Pernafasan itu menjadi tidak diolah sebagai nafas, tapi sudah diwujudkan di dalam pose-pose yang lebih kita itu menjalankannya ada sensualitas tuh. Tapi sekaligus itu juga sebenarnya soal oksigen intake yang bagus, mekanisme itu. Jadi saya lihat dulu, dan itu menjadi gaya hidup. Itu silat aliran mana waktu itu? Aliran Jawa. Oh, aliran Jawa. Ya. Jadi silat Jawa. Nah, itu pose-posenya itu ada relasinya dengan pose-pose tarian. Kan banyak juga tari itu memang berasal dari silat ya. Minang ini kita, itu Minang itu. ya. Melayu begitu. Iya. Kita Jawa kan, enggak ya? Jawa enggak karena Halusan. sudah mengenal keraton itu. Iya. Keraton itu mengenal sofistikasi dari fisik itu dijadikan sebuah beban filsafatnya lebih banyak gitu. Iya. Gitu. Jadi misalnya kamu untuk bisa menjadi orang yang mampu mengendalikan emosimu, makanya gerakan-gerakan halus itu menjadi penting kan. Jadi tarian itu halus, jadi ada hubungannya dengan filsafat tadi, apa itu konsep-konsep tentang filsafat itu. Tapi itu di Jawa itu lebih banyak gitu. Jadi dari silat, Mas Don di umur Langsung 8 tahun situ, langsung belajar tari itu memang lanjutannya atau? Lanjutannya gara-gara saya lulus SD saya di Taman Siswa. Oh, Taman Siswa. Nah, ini mungkin menarik karena di juga Hajar Dewantoro ya. Karena kita masuk soal Anda mancing soal pendidikan yang saya akan ngomong hal-hal yang mungkin bisa dapat disarikan hikmahnya kenapa pendidikan zaman dulu itu kok sebenarnya harus kita lihat lagi ya. Itu di SD Taman Siswa kebetulan hanya tidak ada 1 kilo dari rumah saya tuh Taman Siswa SD itu. Aku nggak pernah lupa pelajaran-pelajaran yang menarik itu. Misalnya belajar tembang. Nah, nanti kalau kita itu lagi ada acara, yang saya ingat banget itu upacara pembukaan sebuah patung di museum di Kota Solo oleh Bung Karno. Tahun 55 ya kalau tahun 55. Nah, kita berbaris ke patung itu kelas 1 dari kelas 1 sampai 6 itu baris itu pakai tembang Jawa. Marsnya itu tembang Jawa. Cah aku duwe cangkeriman gitu. Nah, itu tembang itu diaplikasikan menjadi gaya hidup yang juga masa itu gitu. Nah, terus sampai di Sribedari waktu patung dibuka itu kita ngobrolnya, wih patungnya Pak Guru no, oh iya wih Pak Iman wih, duduk wih Pak Ali, oh itu ada kelas ngomong. Baru terus terangnya baru sekitar 20 tahun yang lalu saya baru tahu lihat foto bahwa yang dibuka itu patungnya Ronggo Warsito Soekarno, iya. gitu. Tahun 55 itu. Iya. Nah, mengenal guru dengan dekat, dengan akrab dengan itu sampai kita itu enggak itu guru. Iya. Guru kelas 4. Oh, ini guru enggak, itu perdebatan tuh. Jadi saya teringat berarti kita melihat pola-pola ideal itu guru kita itu juga model-model sebenarnya di SD ya, Taman Siswa itu. Taman Siswa ya. Dan ada yang saya ingat ada majalah yang dibikin oleh guru-guru SD itu. Ada namanya Pak Iman, Pak Ali itu semua bikin dongeng di situ. Yang paling kepala redaksinya namanya Pak Wiranto gitu. Itu dan itu sampai sekarang aku ingat. Cerita yang paling bagus di situ tuh sampai sekarang ingat. Iya. Itu tadi yang mengembalikan bahwa umur-umur 5 tahun ini semua itu otak itu sudah berfungsi merekam. Ini itu kalau suasana informasi itu sudah arsip itu jalan gitu, archiving jalan. Termasuk ada pinggiran sungai di depan sekolah kita itu ada gorong-gorong yang
besar kan, kota Solo itu kan desainnya kayak New York, Manhattan sebenarnya. Nanti kita bisa cerita soal itu. Tapi tadi singkat kata di depan situ ada sungai, terus di antara, bukan sungai ya, parit yang gede banget itu, di samping itu ada tanah kosong baru tembok. Nah, tanah kosong ini dibagi dari kelas 1 sampai 6 diukur 3 meter kali 3 meter, dikasih tanah untuk ditanamin. Dan setiap kelas wajib menyirami tiap hari, merawat itu. Oh, jadi ada satu edukasi penghargaan untuk menanam pohon, lingkungan. Yes, itu. Iya, Yang itu saya ingat waktu di Taman Siswa. Taman Siswa, jadi SD. Iya. Nah, tadi dikembalikan di Taman Siswa itu, bayangin untuk sampai SD aja guru-gurunya mengajarkan juga bikin cerita, ditulis di sini, terus mencangkul apa. Nah, itu kan proses ketika otak lagi dibikin. Iya, benar. Dan itu tidak ada yang lupa pengalaman itu. Iya. Selalu mengemuka. Sangat berkesan sekali. Sangat ya? berkesan semua. Dan mungkin ya itu yang disebut sebagai pendidikan karakter juga ya. Ya, sebenarnya karakter itu kan juga dari otak. Iya. Karakter itu bukan sukma atau apa. Dan memang dibikin kebiasaan. Bukan jiwa, itu sesuatu input ya. Iya. Yang dimana otak kita itu pada momen-momen itu kelihatannya ibarat mesin kopi itu lagi tajam-tajamnya tuh. Iya. Merekam itu gitu. Jadi itu sama SD aja, Taman Siswa saya melihat juga tadi. Jadi di Taman Siswa kemudian juga Mas Don selain itu di situ mulai masuk tertarik dengan tadi budaya karena tembang, tari. Di pendoponya ada gamelan dari besi dan setiap orang boleh mukul-mukul tanpa ada di pelajaran formal, tapi main kendang. Itu di Taman Siswa SD juga. Iya. Tapi kemudian disuruh belajar. Ketika saya belajar silat oleh ayah saya umur sepindu. Sepindu 8 tahun. 8 tahun itu penting kalau di Jawa. Iya. Angka 8 itu ada dianggap sudah memasuki satu tahap. Iya. Di mana dengan sadar diberikan sesuatu yang disiplin dalam hidup itu ada. Ternyata anak muda itu penting untuk silat. Iya. Ya karena tadi selalu mampu mengendalikan dan menyadari pose-pose, aware terhadap pernafasannya, gini-gini. Duduk itu juga terus begini. Itu. Jadi ketika latihan tari itu ya, ini tari dulu ini, biar orang mengerti gitu. Karena jarang dibahas mengenai tari. Pertama Mas Don ini kan, kalau tari itu kan sangat identik nih, persepsi awam. Tari itu ya perempuan kira-kira. Iya dulu. Ya kan dulu. Nah, kenapa kok di zaman itu Mas Don sudah memilih tari? Ya. Nah, itu tadi. Itu kemudian bagaimana itu latihannya itu? Atau yang tari itu kalau perempuan itu di zaman baru sebenarnya. Tapi kalau tari di dalam tradisi kita, tradisi petani itu laki-laki lebih banyak sebenarnya. Iya ya. Ya. Ini kan di persepsi Bali, publik nih. Iya. Tradisi ketika seni pertunjukan. Iya. Ketika menjadi pertunjukan. Iya. Tapi dulu tari itu bukan pertunjukan. Proses belajarnya itu yang penting sebenarnya. Iya. Dan apa yang dipelajari ternyata? Panca indera itu penting untuk mengenal tubuh. Dikenal tubuh itu tentang bagaimana apa itu bekerjanya mesin otot kita itu. Gitu. Ini kan kompleks sekali sebenarnya. Iya, betul. Kita duduk, lutut kita, ini semua kan join kita tuh dilatih. Saraf join kita tuh sebenarnya dalam tari tuh dilatih sampai kepada yang detail di sini. Sampai ke ini jari-jari. Sampai pernafasan. Itu semua. Jadi sebenarnya latihan kinestetik. Jadi bekerjanya otot, nadi, dan pergelangan. Jadi kan esensial tentang mengerti badan. Itu dasarnya itu. Dan basicnya itu struktur tubuhnya itu, physicality-nya itu. Dari situ kemudian ada wacana philosophical itunya
menjadi diambil dari Ramayana dan Mahabharata di mana ada karakter. Iya, iya, iya. Nah, karakter itu ada perempuan, ada laki-laki, terus ada manusia setengah monyet, monyet setengah dewa. Jadi dari situ literasi juga harus dikembangin, imajinasi. In reality tidak ada manusia monyet, tapi secara karakter ada yang manusia setengah binatang tuh banyak gitu, kira-kira gitu. Nah itu kan kecerdasan. Sekarang kita bicara kecerdasan emosional, kecerdasan karakter. Sebenarnya di dalam tradisi kita tuh it's all about that. Iya. Dan banyak simbol-simbol tadi itu juga mungkin bagian dari simbol-simbol, perwakilan dari simbol-simbol itu. Makanya tokoh-tokoh yang pahlawan-pahlawan hebat itu di Mahabharata yang jago perang, jago panah itu, kalau di dalam kesenian Jawa itu wujudnya bukan physicality yang kuat, tapi Arjuna itu malah harus lemah lembut. Padahal dia paling jago perang. Paling cerdas. Itu kenapa tuh Mas No? Itu tadi sofistikasi. It's not physicality. Tapi itu agak mirip ya. Saya pernah nonton pertunjukan di Jepang tahun 93 waktu itu. Itu lambat sekali geraknya. Pertunjukan namanya Gagaku. Gagaku, iya. Jadi mau bergerak aja lambat. Jadi ya kan. Jadi kan itu sebenarnya training, penguasaan mengendalikan perasaan, emosi. Iya. Yang paling sulit mengendalikan itu kan mengendalikan emosi yang karena ditonton orang gitu ya. Kita kan grogi juga kalau ditonton orang. Tapi kalau latihan nari itu sebenarnya basically bagaimana kita menjadi damai dengan diri kita. Di hadapan publik itu kita tidak terganggu. Nah, di situ. Latihan-latihan itu semua yang serba pelan itu lebih sulit pasti. Lebih sulit kan ya. Kalau ngelihat tari apa tuh yang keraton punya Bedoyo. Ya, persis. Ya itu yang diciptakan karena lebih sulit karena ini jadi pengertian geraknya itu adalah gerakan dari apa itu sebenarnya gerakan yang menjararnya gerakan otot kita yang paling kecil itu di seluruh tubuh. Itu dirasakan gitu ya? Iya, dengan rasa banget. Dan itu bukan hanya Indonesia. Jepang, Cina, India mengenal itu semua. In a way juga tarian-tarian sufi juga begitu. Iya betul. Kayak Darwish ya. Darwish itu ada kan dari atas. Iya itu, iya persis gitu. Whirling dance. Ya, jadi kalau dibilang kita itu kurang literasi sebenarnya tidak juga karena pengertian literasi itu tidak hanya teks. Dan kata-kata dan pikiran. Tapi ada di dalam semua form yang kita lihat. Jadi sebenarnya tarian ini juga bagian bisa menjadi semacam meditasi juga ya? Iya. Artinya, kalau kita lihat tarian sufi itu ya. Ya kalau meditasi itu kan seperti break untuk kita keluar dari realitas fisikal itu gini. Tapi kalau seni itu sebenarnya sebuah meditasi yang tidak meninggalkan realitas. Iya betul. Makanya kalau di Jawa itu meditasi paling tinggi itu yang disebut topong rame itu. Jadi bertapa itu jangan di puncak gunung tapi harus di tengah keramaian kamu bisa berdamai, bisa mengontrol emosi kamu. Dan kalau kamu aware dengan training panca indera, jadi belajar menari itu sebenarnya tidak hanya belajar pola gerak, tapi juga harus bisa menabuh gamelan, harus bisa nembang vokal, control the breath, dengan vokal, dan harus bisa membaca seni rupa karena ada topeng, ada kostum, ada ini. Jadi training seni
kombinasi yang banyak dari beberapa seni, ya. Jadi bukan kombinasi dari banyak form, tapi deep experiencing the nerve system sebenarnya. Nerve system. Nerve system itu pada ke indera mata, indera auditif, telinga, bahkan smell. Makanya kalau menari itu kita pakai bunga melati yang banyak, terus ada apa gitu. Itu gunanya apa? Untuk konsentrasi juga? Ya, untuk kemudian kita itu pada transformasi ya. Iya. Untuk kita itu lebih sublim melihat gerak-gerak tubuh mesin yang diberi Allah ini, detail mesinnya, karena mesin ini yang mempengaruhi perasaan. Kalau nafas kamu nggak beres tuh, pengennya marah terus itu, emosi itu melekat. Dan pasti tidak harmoni gerakannya, terbaca. Orang yang melihat juga akan terasa. Terasa. Nah, semacam itu. Jadi seni, sebenarnya kita kan selalu nyebut seni tari, padahal kalau dalam tradisi tidak ada tari tanpa musik itu. Iya. Bahkan musiknya itu seringkali dengan suara orangnya sendiri menari sambil itu. Iya. Dan itu bukan monopoli Jawa. Iya, betul. Aceh itu tari sedati itu sophisticated sekali, dan syekhnya itu pada momen itu juga dia menciptakan puisi. Iya. Jadi bukan menghafal sebelumnya, tapi dia harus berada di lingkungan sebagai leader. Dia membaca circumstances dan dia berkomentar. Dia berfatwa terus terangnya. Jadi semacam impromptu ya. Yes. Improvisasi. Ya. Itu sebenarnya kata improvisasi tidak tepat. Tidak tepat. Karena itu sebenarnya the moment of truth. Oke. Dia transform sampai kepada the level truthness itu. Ya, itu yang impromptu kan sebagai reaksi. Reaksi. Ya, kalau improvisasi itu dia reaksi atau varian aja. Tapi kalau ini loncatan kesadaran. Iya. Yang memang lahir secara ini dari proses respon dari semua. Ya. Betul. Respon Darwin. Jadi disitulah. Nah, seringkali kata tari sendiri sebenarnya tidak tepat lagi untuk merumuskan itu. Jadi apa yang tepat, Mas Don? Sebenarnya nggak bisa dirumuskan karena ya, karena pada tari itu nggak bisa seperti saya itu. Tari itu muatannya kan sudah light ya. Apa ya? Ibaratnya tuh ya seni gerak apa gitu. Seni gerak. Ini persepsi orang ya. Ya, padahal itu kalau pada pada level tertentu itu tidak menari itu tidak hanya memproduce gerakan, tapi memproduce imajinasi yang kemudian seperti syekh-syekh di Sedati itu menciptakan puisi. Iya. Atau kalau orang Dayak itu menciptakan bunyi, lengkingan, teriakan. Iya, betul. Jadi ada exploding sensory yang tidak mesti hanya perototan. Betul. Tapi bisa suara. Bisa. Nah, itu yang sering kali, ya ini saya mau bicarakan konteksnya sekarang. Orang sering bilang saya ini pelukis, dan memang ya terus terang saya juga bisa melukis dan banyak, dan tidak pernah belajar melukis. Iya. Dan juga laku juga, jadi artinya ada yang mengapresiasi gitu ya. Memahat terus, juga ya? Ya, dan juga saya bikin belajar vokal. Bahkan saya itu mengajar 15 tahun vokal di sekolah teater di Singapura. Di International Theatre Institute yang sekarang di sana. Aku ikut di dalam ininya meletakkan dasar-dasar bagaimana vokal itu. Olah vokal ya. Nah, itu kan berarti memang kalau kok bisa gitu? Ya mungkin itu training saya ketika proses otak saya lagi dibikin itu, saya deal dengan sebuah eksplorasi yang segala macam itu. Nah, kembali dulu Mas Don. Waktu dulu itu Mas Don itu belajarnya di mana? Keraton juga ya? Atau... Ya, betul. Nah, bagaimana keraton melihat itu? Nah, jadi gini.
waktu tadi di sekolah, di rumah, umur 8 tahun, di rumah saja guru silat datang. Kan, diajar silat karena itu merupakan tradisi untuk anak muda, sudah 8 tahun, sewindu itu harus belajar silat itu. Bukan untuk berperang, tapi untuk apa itu? Self defense juga. Bisa juga, tapi bisa ini menjadi merasa lebih konten gitu, tentang keadaan kita. Dan itu kan ketika umur-umur 8 tuh kan kita ada naluri untuk keluar dari rumah, jalan-jalan, dibeliin sepeda itu supaya bisa ke desa-desa. Lebih confident lah. Confidence sih. Itu membuat kita, bapak saya ngomongnya percaya gitu kok. Iya. Kamu supaya kalau main nanti naik sepeda kamu lebih jauh dari yang tidak belajar silat, itu pasti. Kamu naik pohon lebih tinggi daripada yang tidak belajar silat. Nah, jadi ada guts yang membuat itu, ada keberanian untuk itu. Nah itu sebenarnya tujuan silat itu. Nah tadi yang kalau ke keratonnya gimana? Nah terus waktu saya SD di ini, SD Taman Sisoi, begitu lulus, itu zaman dulu tuh kan gampang sekolahan tuh, nggak kayak sekarang harus dicari. Jadi bapak saya itu sibuk sekali ke mana-mana, ke luar kota itu. Pulang tuh telat, semua udah SMP pendaftarannya tutup semua. Terus, nah ini gimana tuh? Tahu-tahu ada tinggal satu aja sekolah yang jadul, yang tidak orang itu. Itu sekolah SMP di dalam keraton. Solo. Di dalam keraton ada ya? Ya ada tuh. Itu yang pikiran dari Raja ke-10 kalau nggak keliru bikin pendidikan itu. Nah itu yang paling gampang, saya didaftarin situ langsung masuk. Karena tidak banyak yang berminat. Tapi itu yang sebenarnya langkah kaki yang menunjukkan arah kemana saya pergi. Destiny ya? Destiny di situ. Jadi ternyata di situ. Jadi SMP di sana? SMP di situ, namanya saja SMP Kasatrian. Untuk menjadi satria, sekolah idealnya. Nah itu terpisah, itu untuk laki-laki. Nah ada yang untuk perempuan, itu Pamardi Putri. Jadi pendidikan keputrian ini. Ada berapa orang siswanya tuh zaman itu? Berarti di tahun 50-an ya? Ya, 50-an. SD saya itu sekitar kira-kira 15 ya. 15 atau 20. Oh, nggak banyak ya? Tidak banyak gitu. Tapi waktu itu saya masuk itu sudah boleh berbaur. SMP apa yang laki-laki itu ada perempuannya juga gitu. Terus sudah mulai di keraton ini ya. Tapi tetap pendidikannya itu pendidikan umum. Umum ada, tapi plus ya. Plus wajib belajar gamelan, belajar tari, belajar menulis Jawa. Hono Coroko. Ya, Hono Coroko, belajar sastra Jawa. Apa namanya? Nembang gitu. Nah itu yang ternyata persoalannya sesudah itu sebenarnya dasar. Jadi kalau saya nembang itu sebenarnya bukan karena Jawanya, tapi bahwa nembang development voice itu penting. Karena itu langsung menyangkut otak juga tadi. Itu lagu-lagu apa misalnya nembang Jawanya? Tembang Jawa. Dari serat-serat itu atau? Ya, serat-serat itu. Nah dulu Taman 53 itu 55 itu masih ada 2 guru yang memakai lengkap keris Jawa begitu. Sekolah naik sepeda. Ada 2 yang masih sepeda ontel. Nah, lainnya sudah pakai celana itu. Ini 2 ontel itu ada 2. Satu guru Jawa, sastra Jawa, yang satunya guru kimia. Lucunya kimia tapi pakai keris. Pakai pakaian Jawa lengkap. Nah itu yang menjadi dasar. Dan itu Mas Don masih bisa tuh baca huruf Jawa. Lupa itu. Tapi kalau tembang anehnya masih ingat. Dan itu para teman-teman saya itu yang sekolah dalam tuh, aku nembang tuh, kok kamu masih belajarin di mana? Misalnya apa coba Mas Don nembang itu? Ya nembang apa saja. Tandang Kulo ini apa gitu. Kayak dari pupuh-pupuh itu ya? Itu dari itu. Kinanti Asmarandana. Yes, itu. Balak-balak. Itu masih ingat ya? Masih ingat. Jadi itu lucu ya. Jadi SD SMP itu jangan main-main karena itu arsip yang paling itu. Yang paling menentukan sebenarnya. Destiny itu ditentukan dari situ. Iya. Ini pengalaman saya. Jadi saya bisa
Jadi selalu ada comprehensive approach gitu. Iya. Kemudian dari SMP itu lulus kemana, Mas? Nah, SMA. SMA di Solo masih? Di Solo. Tapi SMA saya sudah, karena didikan di SMP itu, pernah juga saya mengenal, ini juga salah satu yang penting ya. Ada pelajaran bahasa Indonesia. Itu saat itu gurunya diganti. Karena lagi sakit atau apa nggak tahu. Terus diganti orang muda dari sekolah SGB, sekolah guru bantu. Dulu ada SGB. Oh, sekolah guru bantu ya. Nah, itu ternyata lagi training nanti menjadi guru. Tapi ketika ada emergency gini, itu di substitut. Ya. Guru substitut. Nah, itu gurunya itu kita ingat banget tuh, hitam banget itu. Hitam banget orang. Padahal di Kasatrian SMP Keraton tuh orangnya putih-putih gitu. Ini hitam banget. Kita suka ketawa gitu. Ternyata namanya Pak Hadi itu, wah Tuhan. Karena hitamnya itu ternyata naik sepeda. Jaraknya ke desanya dia ke Solo tuh cukup jauh. Jadi kulitnya terbakar terus. Jadi hitam. Itu SMA di SMP. Solo? Oh, SMP. Itu tadi. Nah, ini ada penting karena apa? Di sekolah keraton Jawa itu kita tuh selalu kalau ada upacara keraton apa itu kita diundang, dihadirkan, diikut, ada gerebek, ada ini kita ikut, jadi menghayati itu. Iya. Dan ajaran kalau di keraton itu anak muda itu kan diem lebih banyak, nggak boleh banyak ngomong. Pasti enggak ditanya juga diem, cenderung untuk runduk gitu. Jadi suppress lah ininya. Egonya itu dikurangi gitu, levelnya itu diturunkan semua. Nah, jadi saya terbiasa. Tapi ketika SMP kelas 2 itu, tadi ada guru datang itu, yang bukan orang desa itu, 3 bulan dia mengajar itu, bulan kedua, dia membawa kertas, tulisan tangan dibagi. Ternyata dia menyalin 2 puisi. Satu puisinya Asrul Sani, Hilang Darah, Datang Darah. Satunya puisinya Khairil Anwar, Aku. Itu dibagikan. Terus dia terangin ini puisi. Belum ada fotokopian, jadi disalin. Disalin. Jadi semua punya 2 gitu, terus suruh baca dulu. Terus dia bilang, diterangin puisi ini apa. Terus tanya. Dia membaca puisi. Gini loh, baca puisi. Nah, sekarang coba siapa mau membaca buku puisinya ini Pak Asrul Sani, Datang Darah, Hilang Darah. Semua diem. Nah, siapa yang mau membaca Aku, Khairil Anwar, semua begini. Semua begini. Sejak itu kita merasa perlu mengucapkan aku tuh dengan keras-keras. Dan dihafal. Artinya apa? Dalam konteks sekolah Jawa yang semua aku itu dihilangin. Tapi ada pemberontakan juga. Jadi itu pada level SMA, SMP kelas 2 saja, problem itu sebenarnya sudah memahami gejolak lah. Gejolak segala macam tuh sudah tumbuh gitu. Kontrol ini apa? Soal etika, soal ini apa gitu tuh. Dari puisi itu ternyata gitu. Iya. Nah, inilah yang saya maksud tuh bagaimana pengalaman ini tadi Anda bilang kok saya bisa jadi seniman tuh sebenarnya fondamennya di sini nih, SD, SMP itu. Iya. Itu semua sudah ada di situ, tentang kontrol sistem, tentang ini, tentang apa gitu. Dasar-dasarnya sudah dilatih di situ. Sejak dini lah ibaratnya. Dini. Jadi kalau saya nanti menari bisa, terus melukis bisa, terus menciptakan metode voice. Karena yang saya timba dari suku-suku Dani, suku ini. Nah, suara-suara itu juga urusannya dengan pernafasan tadi, yang saya bilang dari awal tadi. Iya. Itu adalah metode yang saya dapat ketika saya tinggal dengan orang berkoteka di Papua di Pegunungan Jaya Wijaya. Pernah tinggal di sana? Saya, ya.
Saya di Asmat tuh lama sekali tidur di hutan situ. Aku di Dayak itu lama, di Nias. Itu dalam rangka riset atau apa? Nggak ada, itu berkembang dari naluri tadi. Physicality itu ditambah lagi dengan revelation bahwa aku itu penting. Aku ini binatang jalang, aku keluar. Iya. Berlari hingga luka hilang dan bisa aku bawa berlari hingga hilang sampai hilang pedih. Itu semua itu menjadi satu di saya. Hebat juga ya. Iya, ini saya kalau makanya ini yang saya perjuangkan habis-habisan soal pendidikan seni itu harus kembali seperti itu. Iya. Nomor satu pendidikan panca indera, jangan langsung dipisah-pisah tari musik ini. Iya. Ini kan orientasi produk. Iya. Itu kan nanti hilir itu. Ya. Hilirisasi. Jadi, iya kan. Oke, tapi yang paling penting fondamennya ini. Fondamennya itu, dan itu sangat rasional pada proses pembentukan otak. Iya. Betul. Nah, jadi inilah minimum. Aku nggak ngurus berpretensi ngerti pendidikan karena yang saya tahu cuma pendidikan seni. Minimum pendidikan seni itu kalau dikembalikan kepada pengalaman bagaimana dulu dirumuskan oleh Ki Hajar di situ, terus dirumuskan di Keraton Solo dalam mendidik anak-anak mudanya. Iya. Itu Turi Handayani ya. Nah, Mas Don kan kalau lihat tadi SMP, SMA, kapan Mas Don keluar dari Solo? Nah, itu penting. Karena saya belajar nari di Kasatriyan itu cukup banyak, dan ketemu sama seorang guru yang bapaknya itu seorang empu besar. Itu gurunya muda, tapi dia lihat bakat saya. Kamu tak ajak pulang ke rumah biar ketemu bapakku. Bapaknya seorang empu besar. Lah, saya belajar sama dia gitu, menaik tingkat lah. Iya. Nah, tapi justru itu ketika mari ketemu orang yang levelnya filosofis itu, dia melihat saya itu langsung gini, kamu benar mau belajar sama? Iya Pak, tapi kamu harus nurut saya ya. Ya sudah, saya belajar. Mulai sekarang kamu tidak boleh belajar tari yang maskulin, yang kelaki-lakian itu. Justru kamu itu sebenarnya bawaanmu justru mengembangkan potensi untuk hal-hal yang sifatnya itu kecil-kecil, yang lembut-lembut. Jadi aku tuh umurku waktu itu sudah sekitar 15 itu tuh justru aku tuh disuruh yang semua yang halus banget itu. Nggak boleh yang begini-gini, nggak boleh. Iya. Jadi tari Kasatria kayak Gatot Kaca berantem sama raksasa itu enggak. Aku nggak boleh itu. Aku tuh cuman merasakan latihan kelembutan dan nafas dan detail gitu. Wah, itu sedih banget, Mas. Karena waktu muda kan kita superhero senengannya kan, Hanuman ini. Nah itu teman-teman saya suka itu tuh, aku kalau ngeliat tuh kepengen sana tapi nggak boleh. Saya cuma ada ya saya sendiri. Oh gitu ya. Nah di sini, tapi kemudian dari situ ada sesuatu yang aneh. Jadi guru saya ini mendadak mendapatkan proyek yang sangat besar dari Menteri PDNK. Pariwisata yang pertama, itu namanya BPH Mayor Jenderal Jatikusumo. Oh, iya. Itu ditunjuk oleh Bung Karno menjadi Menteri Perhubungan Darat dan Pariwisata. Iya. Nah, dia itu anaknya Raja ke-10 yang paling terkenal, PB10, putranya dia. Betul. Nah, dia jadi ketika pariwisata itu
dia itu langsung program utamanya apa? Membikin pementasan Ramayana gaya Jawa. Mahabharata. Yang di Prambanan itu? Ya, yang di Prambanan. Jadi Ramayana saja. Oh, Ramayana saja. Karena ya. Dia tidak melihat itu hanya sebagai pertunjukan tari di dalam rumah Jawa. Tapi dihidupkan di Candi Prambanan yang memang di Candi itu abad ke-7 dipahat lakon Ramayana wutuh dengan sempurna dan keren. Iya. Nah, itu yang dia tuh mempunyai visi itu. Nah, jadi itu rutin kalau nggak salah ya. Jadi dan dia sudah dari situ konsepnya keren banget. Kita akan menari Ramayana tapi dengan background candi di mana Ramayana dipahat di situ. Iya, keren. Itu kan narasinya. Itu tahun berapa ya? 1961. 61 sudah. Hebat ya. Punya pikiran gitu. Yang kedua, dia sebagai Menteri Pariwisata itu langsung membangun banyak infrastruktur yang terkait dengan itu. Dia bikin Ambarukmo Palace Hotel supaya apa? Nanti penonton-penonton habis nonton Ramayana itu ada hotel berkelas internasional. Itu jaringannya gitu. Iya, betul. Infrastruktur ya. Itu. Ekosistem. Ekosistemnya dilengkapi. Nah, selain hotel, untuk pertama kalinya dia bikin kereta malam hari. Kereta biru malam, disingkat Bima. Itu nanti berangkatnya itu jam sekitar 11 malam. Jadi kalau Ramayana Prambanan selesai jam 10, bisa pulang. Bisa pulang kalau yang mau pulang. Kalau yang mau hotel ada Ambarukmo. Jadi ciptakan itu, Mas. Iya. Nah, saya terus terang belum melihat sesudah itu satu ekosistemik gitu tuh perencanaan yang dibuat sebagai lengkap gitu. Lengkap gitu. Infrastrukturnya. Begitu juga di Bali dibikin. Bali Hotel. Bali Beach ya? Bali Beach. Sama Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu. Itu. Dan transportasi dibangun. Kereta api ini. Nah itu. Jadi Mas Don berapa tahun main Ramayana di sana? Nah itu. Aku kan, karena aku belajar gini kan, semua orang Solo sudah tahu, wah ini Rama, yang jadi Rama pasti Mas Don. Karena yang muridnya dia yang dididik hanya ini. Tapi kok lucu, kira-kira 8 bulan sebelum itu guru saya manggil saya terus bilang, aku nih kalau bikin karya itu pasti meditasi ini, terus saya mencoba membayangkan leluhur saya. Lah kok wangsitnya itu ini yang bisa jadi Hanuman cuman itu anak yang dari disebutnya dari utara, di utara rumah dia. Nah itu saya. Oh gitu. Aneh toh? Iya. Malam itu dia ngomong gitu, aku diem dan nangis aku. Guru saya juga nangis, bingung juga ini terus gimana ya? Nangis seneng tapi kan? Bingung, nangisnya aja. Lo kan tapi Mas Don kan tadi pengen yang gerak-gerak itu. Iya, tapi kan sudah kadungnya nggak boleh Oh iya, udah halusan. Halus sudah jadi gitu. Jadi aku siap sebenarnya untuk Rama itu yang halus itu. Tapi ternyata, nah terus, dan yang menyedihkan dia juga nangis karena nggak ngerti ngajari itu nggak bisa dia Akhirnya saya disuruh aja dikasih kode-kode yang pokoknya kamu cari sendiri kira-kira gitu. Carilah guru sendiri. Aku nggak bisa ngajar. Tapi sebenarnya akhirnya peran itu dan aku memerankan dengan bagus dan menciptakan terobosan-terobosan karena ini tadi karena pentasnya itu di depan candi itu lebarnya itu 40 meter kedalaman panggungnya 14 lah kok tari Jawa kan di pendopo itu kan cuman sedikit dan pendopo kan detail. Iya. Sehingga penonton tari Jawa itu menonton detail sebenarnya. Iya, lah ini spektakel. Yang nonton 2.000 di situ. Nggak tahu apa, aku nih
akhirnya menemukan cara seenak saya. Karena seenak saya, jadi pada kaget waktu saya jadi Anoman itu, kalau ada berpindah tempat, itu katanya terbang gitu. Malah diem gitu, terus kakinya doang yang kayak di kabuki kan juga ada yang gini-gini. Nah itu kayak gitu. Nah, karena saya itu merasa diberi kebebasan, saya bikin gerakan yang aneh-aneh. Saya lari, saya melompat-lompat, saya gulung-gulung gitu. Jadi atraktif. Atraktif, dan semua orang senang. Akhirnya saya juga renovasi pose-pose itu, karena aku belajar silat, aku bisa meloncat tinggi terus bikin apa. Nah dari situ aku baru sadar tadi bahwa sebenarnya dalam dunia seni itu, kalau kamu paham tertentu itu diberikan pertanyaan dan bagaimana kamu memecahkan pertanyaan itu. Jadi bukan penerusan saja gitu. Iya, bukan satu transfer. Oh ya, bukan transfer knowledge, tapi knowledge creation. Nah itu balik lagi, itu justru ya belajarnya pada ketika muda itu. Itu. Nah itu berapa tahun Mas Don di sampai tahun 62, jadi tahun 61 sampai 63 saya terus gitu. 64 New York World Fair itu aku terpilih akhirnya. Oh, karena dari situ? Karena aku dikenal nari Anoman itu. Wah, semua orang Jakarta nonton, semua yang nonton. Akhirnya ada sebuah festival eksibisi besar ya, New York World's Fair tahun 1964-65 itu. Di mana Indonesia partisipasi. Karena itu juga satu momen besar bagi dunia seni budaya Indonesia ketika itu ya. Betul. Semua seniman budayawan dari berbagai bidang diundang ke Amerika. Nah, saya pernah nulis buku tentang Mas Idris Sardi ini termasuk yang ikut kan. Betul. Idris Sardi, Sam Simon, Bing Slamet, Mariono. Dari musik ya, musisi. Betul. Ada di itu Bianca Pati Rajawane dan Didi Pati Rajawane, dua bersaudara yang dari Ambon. Kemudian ada Gumarang, Asbon, Nur Seha dan lain-lain. Yang habis itu Gumarang bubar, pulang dari situ. Nah, ini menarik ya. Ternyata Mas Don termasuk yang ikut di dalam delegasi Indonesia itu dan masih muda. Sama 18,5 tahun umur saya. 18,5 tahun ke New York. Wah, itu kan exposure yang besar bagi seorang seniman muda Indonesia ketika itu. Nah itu kalau boleh diceritakan Mas Don, di zaman itu bisa sampai ke New York itu gimana caranya? Naik kapal terbang atau naik kapal laut atau gini? Suasana itu gini, kalau orang tahu tuh waktu itu kan saya tadi mungkin waktu saya muda itu SD, SMP itu yang kan nggak ada televisi, kan nggak ada HP, jarang ya, nggak ada, adanya radio. Iya, radio. Dan radio itu siarannya semuanya kebanyakan pidatonya Soekarno. Iya. Nah jadi tiap hari itu saya sama tetangga-tetangga nih dengerin satu radio. Radio cuman di rumah kakek saya itu ada radio kita. Ya acara utama tuh mendengarkan pidato Bung Karno. Dan pidatonya Bung Karno tuh intonasinya itu dekat dengan kita karena dia kalau pidato kayak dalang. Iya. Kita hadapi itu para penjajah itu. Mana dadamu? Ini dadaku, kayak Gatot Kaca gitu. Iya. Nah itu memori karakter Soekarno itu betul ya, masuk kayak dalang ya. Kita. Iya. Dia menggunakan retorika dalang. Jangan lupa loh, ketika dia jadi presiden itu, Istana Negara itu setiap Sabtu malam Minggu itu ada latihan dalang. Iya. Ada latihan tari, Guru Soekarno, Mbak Mega, itu dilatih oleh guru tari. Betul ya. Terus di situ tuh setiap hari berkumpul para seniman-seniman yang masangi tembok-tembok itu dengan lukisan bergantian. Afandi dan lain-lain. Semua Sujoyono ini kumpul, inilah name it, itu semua.
Heng Ngantung, dan itu dari seluruh Indonesia ngumpul di situ. Nah, jadi ini yang sebenarnya istana itu dulu panggung etalase seni, galeri seni, dan panggung seni. Jadi ya ketika ada sebuah peristiwa World Expo dunia gitu, Soekarno tuh ya mempersiapkan serius itu langsung dia bilang, "Hai, kita harus ikut." Gitu. Padahal nggak ada duit waktu itu, kan? Sekarang kan mahal itu. Iya. Tapi nggak tahu itu saran siapa. Itu ada pesawat yang dulu dipakai untuk perang merebut Irian, dulu namanya Irian Barat itu kebetulan sudah saatnya dibetulin. Nah, itu bengkelnya di New York itu. Jadi dipakailah pesawat ini. Pesawat itu kita para penabuh, penari, baik dari Bali, Jawa, Sunda, termasuk Yuni Amir dari Sumatera, Gumarang naik itu. Jadi naik kayak semacam pesawat apa? Hercules gitu. Hercules ya. Ya. Kita juga kan kalau pesawat itu Hercules gitu, duduknya kan nggak ke depan itu. Iya, kayak maju perang itu kayak mau nanti dan nanti ada tali-talinya begitu. Ya, begitu berarti? Iya, jadi kita tuh duduknya tuh berhadapan-hadapan kayak di kereta api zaman kuno gitu. Betul. Nah, jadi kalau tangannya nggak di sini, suka gantung di situ, kayak kelelawar gitu. Itu berderet-deret. Sana berderet di situ. Terus kemudian kita kalau ngobrol tuh sama sana. Itu nggak lihat orangnya karena di depan kita tuh kotak gamelan, kotak kostum. Barang-barang. Iya, supaya untuk menghemat. Iya. Oh, sekalian kargo ya? Kargo jadinya. Jadi barang-barang yang mau dibawa ke New York itu. Betul. Terus berapa lama itu perjalanan, itu, Mas Don? Berangkat dari Jakarta, gitu, sampai di Amerika 10 hari, sampai New York 10 hari. 10 hari. Bayangin itu, 10. Berarti berhentinya di berapa tempat itu? Aku sampai lupa karena itu baru yang mulus itu seharian, landing di Biak. Oh, di Biak. Itu berapa jam tuh ya? Iya, itu aja udah. Tapi kita seneng tok karena ya baru sekali naik. Baru sekali kita pikir ke luar negeri ya harus seperti itu gitu. Nggak ada pembanding. Pokoknya ditambah Soekarno begitu pidato, oke. Gitu. Iya. Semangat, kayak tentara gitu. Jadi seneng kita juga, wah kita berjuang ini kira-kira gitu ya. Pakai pesawat, kayak pertempuran budaya. Kalau lewat Pasifik berarti ya? Iya. Dari Biak, Mas. Mungkin berangkat hari kedua tahu-tahu Hawaii. Baru di atas berapa ini, tahu-tahu ada minyak tuh muncrat di atas 3 meter dari saya tuh. Pas di atas bapaknya Budat, Pak Bagong. Turun. Minyak hitam tuh, wah heboh situ. Maintenance-nya di atas, teriak-teriak. Maintenance-nya cuma 2 orang duduknya di atas, ini kelihatan. Orang Amerika atau orang kita? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Tutup pakai tanganmu yang dekat. Yang dekat tuh bapaknya Budet, Mas Bagong. Dan dari semua yang pernah ke Amerika itu cuma dia sama pimpinannya orang Bali, Pak Pendit, Nyoman Pendit. Itu yang pernah ke luar negeri cuma itu 2. Mas Bagong pernah. Jadi dia tuh Mas Bagong kan penari juga kan? Penari dan sudah pernah sekali itu. Jadi dia tetap naik kayak gitu, dia tetap pakai jas kayak kalau naik pesawat biasa gitu. Tapi pas dekat itu nyemprot. Iya. Itu dan dia yang harus bertanggung jawab menutup itu. Iya. Dia berdiri, dia tutup itu. Terus maintenance-nya tuh datang tuh. Kalau dari sana ke sini ya meloncati kepala-kepala kita ini. Terus nggak tahu pakai apa, berhenti. Karena itu
malam hari kita mendarat darurat di sebuah pulau namanya Wake Island, pangkalan Amerika waktu loncat kata Jenderal MacArthur di mana? Nah, itu wah dia petakan, wah itu kita tuh memakai lompatan katanya MacArthur. Tuh. Kemudian diperbaiki dulu. Perbaiki, udah. Jadi tambah dong inap semalam atau 2 malam gitu di pulau kecil itu. Berangkat. Tahu-tahu ada lagi kerusakan di radar, turun lagi di Guam. Mas. Di Guam? Iya, turun lagi. Sebelum Guam, oke. Nah di Guam pas ada hari Paskah. Iya. Jadi kita mau turun itu disuruh naik lagi. Mengganggu suasana orang lagi Paskah dan itu kan wah. Jadi kita naik lagi di atas. Di dalam tuh panas bukan main jalan gitu. Selesai turun. Nah, kan nggak mungkin memasak untuk 35 orang kan nggak mungkin mendadak. Jadi kita disuruh makan sisa-sisa pesta Paskah itu apa adanya ya itu. Oh gitu ya? Iya. Tapi ya kita lah perjuangan orang Solo, orang desa-desa ini nggak ngerti apa-apa, semua oke aja semua. Iya. Nggak ada standar quality-nya apa nggak ngerti kita udah. Pada dimakan. Itu ceritanya. Habis itu terbang lagi sampai 10 hari. Yang saya ingat itu hari terakhir itu kita disuruh terbang dulu muter-muter. Karena katanya ini ya, jadi saya masih ingat cerita. Ada telepon dari Chicago bahwa ini ada sebuah roda kayak Hercules. Jangan-jangan rodanya itu copot di sana. itu ya terpaksa, ya itu harus dipercaya karena mungkin saja itu copot itu. Jadi keliling muter terus sampai bensinnya hampir habis itu dikasih tahu, oh ternyata bukan milik Hercules lain yang sudah lama banget ini nyandar di situ. Takut itu nanti nggak bisa mendarat atau kurang. Itulah. Luar biasa itu pengalaman ya. Pengalamannya luar. Tapi ketika masih muda itu nggak merasa takut atau apa ya? Enggak. Yang lain-lain? Ya karena belum pernah. Nggak ada pembanding tadi. Nggak ada pembanding. Yang pernah ya Mang Bagong itu, yang bisa bahasa Inggris sedikit-dikit cuman Bagong itu. Iya. Karena waktu di Hawaii agak normal kan, kita sering terus boleh keluar, tapi tetap di lapangan terbang militer yang sisi militer. Jadi kita mau ke kota itu boleh gitu. Mau masuk restoran diatur sama Pak Pendit sama itu. Terus yang mau pesan opo baca Inggris nggak ngerti, kita cuma lihat gambar-gambar. Kita dengerin dulu Bagong sama Pak Pendit. Mas Bagong, ini hamburger aja. Terus, hamburger. Oke, burger. Terus dia tanya siapa? Yang sebelahnya same, semua same. Same, makanan apa kuwi same? Pokoknya same. Kira-kira gitu ceritanya. Iya. Jadi pokoknya same aja udah. Iya same. Nah, itu kayak nggak ngerti same apa makanan apa gitu. Hamburger. Akhirnya ternyata hamburger. Iya, kita nggak ngerti, belum pernah dengar itu kata hamburger. Mungkin baru pertama kali makan hamburger ya. Iya. Zaman itu kan tahun 64 ya. Tapi ya enak ya. Wow. Iya. Dan akhirnya nyampe di New York. Nah, itu ceritanya itu. Itu di New York tinggal di asrama atau sudah disiapin. Nah, hari pertama kita sudah langsung ke sebuah di Queens kita itu tidurnya itu agak sedikit jauh dari Side Cities, tapi ya murah toh. Kita nginep apartemen, kita di situ mengerti apartemen. Tapi rombongan Indonesia semua di situ ya? Itu di lantai 3 itu ada Indonesia semua tuh, nginep di situ. Ya lucu, karena kalau siang kita masih tidur semua, Mas. Nanti nyala itu tidur semua tuh. Jam 3 malam udah bangun semua, jam 2 itu terang. Lantai 3 itu terang benderang, tuh rame gitu karena
masih jet lag itu. Jet lag, 12 jam perbedaan. Balik-balik itu lucu banget itu. Sampai dapat komplain kali. Wah, bikin kacau irama. Kehidupan satu flat itu. Iya. Nah, itu ceritanya. Dan berapa lama di sana ya, Mas Ren? 8 bulan. 8 bulan. Nah, di situ saya juga ada. Apa pengalaman yang paling berkesan di sana? Pengalaman paling berkesan itu ya ketika saya semua sudah selesai pulang, harus pulang, diumumkan ya, kumpulin rapat selesai ini tuh, sukses ini apa pulang tanggal sekian kan. Aku nggak bisa tidur itu diumumkan gitu. Besoknya aku ke konsulat sendiri. Pak Konjen, Pak, saya jangan dipulangkan, Pak. Saya nggak mau pulang. Harus pulang, visa habis, tugas selesai. Kamu tuh ditugaskan oleh negara ini selesai pulang. Ya kan saya sudah mengerjakan tugas saya tuh, Pak, kan bagus ya. Tapi Bapak ini pasti belum pernah ke Solo. Kenapa? Solo itu gelap sekali, Pak. Kalau malam tuh nggak ada listrik. Zaman itu belum ada listrik ya? Ada rumah saya itu, rumah kakek saya itu halamannya rumahnya 2000 meter segitu, cuman dapat jatah 25 watt. Satu rumah segede itu. Lampu jalan tuh hampir nggak ada, cuman di perapatan sana situ. Jadi saya ngomongin sama Pak Konjen, Pak, Bapak nggak pernah ke Solo, nggak ada apa-apa, Pak. Nah, saya sudah dikirim ke New York. Terus saya tuh tiap malam tuh lari-lari di Broadway, di ini tuh jalan lapang, terang, terus di sana ada musik, ada ini. Terus kemarin kita rombongan diatur nonton pertunjukan hebat. Saya tuh kan pengen ya kapan itu ada pertunjukan kayak gitu. Nah, jadi Pak, maaf saya nggak mau pulang. Oh, ribet itu. Tapi akhirnya kebetulan ada atase kebudayaan yang baru di situ. Dia dengar ada keributan, saya teriak-teriak di itu tuh, nggak mau pulang itu. Saya dramatis juga. Gitu. Pak, dia kenal saya karena dia yang menseleksi saya waktu itu. Dia orang Jogja, kepala kebudayaan Jogja, namanya Endro Sugondo. Itu wah pangeran. Kenapa mulai nggak mau pulang tuh gimana? Nah, sudah Pak, saya ini kan ngapain pulang? Apa yang saya kerjakan di Solo yang gelap itu, terus di sini saya itu. Mungkin saja saya kepingin belajar apa atau apa itu, Pak. Karena dia seorang ini ya, itu tadi dia melihat saya kayaknya ya udah dia yang minta ini izin, melobi. Akhirnya saya boleh perpanjang ya. Alasannya dia sederhana. Ini kan tahun depan, ini kan pulang tahun depan kan partisipasi. Nah, nanti ini nari lagi aja Mas Doni ini. Mempersiapkan. Siapkan gini. Gitu. Akhirnya saya diperbolehkan tinggal di situ. Jadi Mas Ron berapa lama tinggal di New York akhirnya? Saya akhirnya kan begini, kan menuju ke tahun kedua. Iya. Tapi kan dibuka Juni. Nah itu baru bulan apa itu Soekarno itu mencabut karena ada peristiwa apa gitu ya, yang membuat dia marah. Terus dia mencabut, bongkar itu pavilion. Kita memang ini para Nikolim apa tuh, mereka itu memang nggak mengerti apa perasaan kita gitu. Akhirnya dibatalkan keterlibatan yang kedua. Tapi saya tetap berusaha keras karena saya sudah kadung ada di sana. Ada di sana, saya berusaha. Tapi nggak belajar sekolah atau pentas? Nggak, saya begini. Jadi karena digaji di sana itu, bulan ketiga saya sudah beli film hand movie, home movie. Apa itu ya? 8 mm. 8 mm. Itu kan untuk keluarga itu. Tapi saya ngerti, pokoknya saya bikin film terus. Dan saya sejak itu sudah keranjingan.
jadi ini untuk iya, memvideokan. Video. Nah, pulang nantinya dari Amerika, aku masih sampai bertahan sampai 2 tahun baru pulang ke Indonesia. Nah, kan gajinya banyak, tabunganku banyak, punya kamera. Terus dengan pidato Soekarno itu, aku tuh jalan sendiri, Mas. Iya, iya, iya. Ke Pulau Nias, ke Dayak, ke Danau Toba, terus ke mana-mana, ke Toraja itu ada. Saya ongkosi sendiri, saya film sendiri. Jadi merekam suasana peristiwa di berbagai daerah itu. Daerah itu. Jadi Indonesia tahun 70 itu aku punya Nias zaman itu, zaman ini. Itu Nias tuh adanya itu anak kecil tok. Wah, beratus-ratus setiap hari suasananya itu main di ini. Iya, 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 iya. Luar biasa itu. Ada di mana film itu sekarang? Nah, sekarang ini menariknya ya, film itu yang nggak pernah saya putar untuk orang-orang di sini di Jakarta. Tapi 2017 itu saya diminta Singapore Art Festival untuk pentas. Nah, ketika pentas itu latihan saya itu ditengok oleh kuratornya itu seorang seniman hebat namanya Ong Keng Seng, kebetulan kenal baik tentu saja. Nah, dia itu memang aktivitasnya dia terkenal sekali di Eropa. Jadi dia pandangannya luas lah kira-kira. Iya, iya. Jadi dia ingin nengok latihan saya. Nah, pas pada waktu itu ada satu film, video, kalau video bisa dilihat. Iya. Lagi saya balesin, dia lihat. Ini apa, Mas Don? Ini video yang saya bikin. Tapi di luar itu, ini ada film 8 mili itu yang saya bikin sejak Amerika itu 64. Nah, itu yang tidak bisa dilihat karena tidak ada proyektornya dan harus dibersihkan jamurnya. Terus dia itu langsung terus pulang tuh dia telepon. Itu kita sudah konsultasi sama teman-teman di sini. Begini, itu dokumentasi Mas Don itu nanti kita siarkan di Singapura selama 3 minggu. Tolong displaynya yang bagus ini. Untuk itu kita akan membantu uang. Semua film itu dikirim ke lab di Australia. Iya. Jamurnya dihilangin, terus warnanya diperkuat, jadi bisa. Oh, itu benar berwarna? Berwarna 8 mili dulu zaman. Oh, berwarna ya? Bagus sekali. Berapa ratus juta tuh banyak itu. Akhirnya ada satu dosen di IKJ, Aridina, dosen muda itu, dia seneng gitu tuh. Dia yang saya minta untuk ngurus itu. Jadi sekarang dokumentasi saya itu bisa dilihat orang. Oh, ada di saya sekarang. Oh, oke. Nah, itu yang nanti ada itu si Narto sama Tito itu, semua dokumentasi itu waktu pengen di display. Aku punya. Berapa jam tuh totalnya, Mas Don? Gini Mas, itu kemarin kita bikin tuh Aridina itu cara showingnya tuh bagus gitu. Karena itu hanya 3 minggu di sebuah gedung itu, dia bikin multi projection. Oh. Jadi Nias ini apa tidak. Tapi sudah digital ini ya? Digital, tak gitu langsung. Jadi orang bisa nonton sini terus pindah ini nanti balik lagi sini. Dengan bisa. Keterangan, narasi atau tanpa? Bisu? Bisu. Nah terus ada satu film utama besar sekali itu film apa? Film besar, film 35 mili itu. Saya bikin film tentang judulnya 200 Years After Raden Saleh. Oh. Jadi itu tentang apa? Studi saya tentang Raden Saleh karena saya keliling-keliling di Eropa gini sampai ke background untuk Diponegoro itu. Oh. Apalah. Untuk itu. Nah itu yang itu tadi. Jadi kalau saya tidak ke Amerika dan saya itu terkejut karena ternyata waktu saya nonton film kedatangan rombongan Indonesia ke Expo itu ada dokumentasinya. Iya, iya. Ketika diputar aku kaget, kok aku di dalam film itu kaget tuh Mas.
keterkejutan saya itu. Kok aku bisa? Awalnya itu ya? Iya. Ini gimana ini? Mestinya kan nonton tuh bintang film, Rock Hudson nonton ini, Gina Lolo Burgi. Kok ini aku gitu loh? Iya. Wah, itu saya tanya itu ternyata ada anak Bandung nyari. Itu yang bikin aku, Mas. Kalau Mas Don tuh mau bikin film tuh bisa, semua orang bisa bikin film. Mas Don mau bikin film sendiri juga bisa. Loh, gimana caranya? Dia terus ini pakai proyektor. Aku diajarin dia. Itu tadi yang aku bilang, bulan ketiga gajiku itu aku beli langsung beli 8 mm. Nah, dari situ aku nggak pernah berhenti beli kamera sampai sekarang. Saya masih selalu membeli kamera yang bagus. Aku punya sekarang 4K video itu masih terus. Oh, interesting ya. Nah, itu yang saya bikin pertanyaan Anda itu belajar. Aku tuh belajar nari, belajar kesenian tuh bukan untuk membuat produk, tapi sebenarnya menyiapkan sensibilitas untuk apa saja yang dihadapi dalam hidup. Yang kedua kali, hidup itu sebenarnya kita serapnya tuh melalui senses kita. Betul. It's a journey ya. Ya, itu journey. Jadi jangan membatasi kamu tuh penari atau. Iya benar. Itu cuma salah satu. Salah satu saja. Nah, persoalan ini menyangkut pendidikan, ini penting sekali. Sekarang itu salah, pendidikan seni itu seperti pendidikan ilmu yang sifatnya itu positivis. Harus ada produknya, harus bisa dijelaskan. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan, itu bukan knowledge. Padahal kalau seni itu justru sebuah transformasi di mana kita masuk di dalam dunia yang sama sekali malah kita nggak bisa menyusun otak kita. Tapi the experience dengan panca indera, pengalaman, rasa tradisi kita itu nggak mungkin kita rumuskan lagi karena menjadi live gitu. Nah, seni itu direct ke situ. Nah, kan Mas Don sendiri kan pernah menjadi dan suatu masa menjadi rektor Institut Kesenian Jakarta. Ya, betul. Itu gimana ceritanya? Kan Mas Don ini dari kalau dilihat deh latar belakangnya bukan dari akademisi tapi praktisi seni budaya yang malah melintang kira-kira gitu. Jadi itu ketika dari pengalaman saya dan nekat, ternyata masalahnya begini. Saya belajar tentang diri saya sendiri. Aku sudah siap-siap begini, tahu-tahu harusnya menjadi Rama yang paling sentral, tahu-tahu malah jadi monyet gitu kan. Anoman. Artinya ada problem yang dilontarkan saya dan bagaimana saya mengatasi itu. Ya ternyata yang tadi saya bilang ngawur-ngawur tadi, ternyata tidak ngawur. Karena apa? Dari SMP, bapak saya itu membelikan komik Tarzan ke saya. Dan komik Tarzan itu kan gambarnya itu oleh Edgar Rice Burroughs. Itu pelukis yang keren. Nah, gesture-gesture dari Tarzan itu ternyata dia ambil dari gesture dari patung-patungnya Michelangelo Antonioni. Nah, saya itu SMP itu melihat itu. Jadi ternyata waktu saya SMA jadi Hanuman itu pose-pose ini yang saya pakai, bukan pose tari Jawa. Iya. Nah, karena di pose-pose patung itu figur itu menjadi lebih besar, expanded semua. Lah kalau Jawa itu lebih solemn gitu. Kalau patung-patung monumen itu menjadi monumen itu semua outreach semua. Nah, itu ternyata. Jadi aku mencipta karena kepekaan visualku tuh merekam tentang itu. Iya. Lewat komik Tarzan, sebenarnya komik itu dari Michelangelo. Iya. Michelangelo itu harus membuat patung-patung di Roma, di Verona, di itu yang harus spektakuler. Spanya, iya. Kira-kira gitu. Jadi intinya begitu. Jadi kesenian itu sebuah
persiapan yang dilatih itu sensibilitasnya dan harus melihat banyak rujukan. Nah itu ketika saya terus-menerus keliling di luar negeri itu saya belajar itu. Nah itu sebabnya ketika saya pulang itu kemudian aku di Solo itu ketemu sama orang yang sama vibrasi sama saya, Profesor Supanggah yang empu seni pencipta karawitan, tapi juga dia Rahayu Supanggah yang bisa bekerja sama Garin Nugroho, bikin ilustrasi musik dari film dengan gamelan. Dan satu lagi itu Profesor Sri Hastanto yang sekolahnya juga dari empu seni, kemudian belajar di Southbank tentang apa itu komposisi musik kontemporer. Nah, kita bertiga membuat pendidikan, meneruskan pendidikan untuk membuat karya yang ditimba dari tradisi. Makanya genre kita itu, pendidikan kita itu untuk menciptakan karya. Nah, di luar ini, institut seni itu malah berhenti sekarang menganalisa karya, memakai ilmu-ilmu yang lain. Nah, padahal itu mestinya bukan institut seni, itu Gajah Mada, UI atau apa itu bisa. Nah, ini nggak tahu kenapa, karena kebijakan dari para rektor-rektor yang muda itu, karena sekolahnya itu sekolah positivis. Mereka itu di Gajah Mada misalnya belajar histori. Nah, nanti melihat sejarah kepada kesenian lewat sejarah. Padahal yang di sebelah sini itu sejarah kekuasaan. Yang dikelola itu sejarah itu. Sehingga tidak bisa menjadikan institut seni itu tempat untuk melahirkan karya. Saya tertarik memakai kalimatnya Ines Kleiden. Kita itu makin lama budaya itu diartikan sebagai produk, bukan sebuah kata kerja untuk mencipta. Betul. Nah, saya itu kan ekspresi budaya produk. Ekspresi, jadi satu sensibilitas, sehingga yang diajarkan itu adalah desain koreografi. Kalau dalam seni rupa, desain produk. Padahal sekarang di akhir-akhir ini tidak ada lagi yang membuka fakultas seni produk. Desain produk. Tapi lebih lagi namanya desain culture sekarang. Ya, itu yang saya terapkan waktu saya diminta jadi rektor IKJ itu. Saya rubah S2-nya itu menjadi kepekaan pada urbanisme di Jakarta itu. Sehingga judulnya ya sudah studi seni urban. Nah, pelakunya siapa? Semua orang yang hidup di situ, yang harus kreatif, bukan hanya senimannya. Itu moto saya gitu. Culture. Itu. Jadi desain budaya, semua orang tuh kontribusi. Nah, kalau budaya itu bukan hanya seni. Supir becak kayak juru tukang bakso kayak apa, itu harus ada kreativitasnya. Gitu, semuanya. Betul. Nah, itulah. Kalau dilihat ini kan sebenarnya sumbernya dari mana ya, pendidikan yang saya terima di SD SMP itu. Jadi ketika justru di awal ya. Ketika otak itu lagi dibentuk. Iya betul. Formative years. Yes. Jadi waktu-waktu pembentukan itu. Ya betul itu. Jadi kalau tahun berapa ya itu dulu Mas Don sebagai rektor IKJ? 2004. Tahun 2000 ya. Tunggu. Tsunami itu tahun berapa ya? 2004. 2004. Karena 2000 begitu aku dilantik 2000 kemudian tsunami. Iya 2004. Nah, itu aku ingat banget. Itu salah satu contoh juga desain culture itu. Begitu ada tsunami itu, yang saya kerjakan sebagai institut seni, saya mengundang
semua profesor doktor yang asli Aceh saya undang. Dari banyak disiplin. Teguh Yakob tuh ahli manusia purba. Paleoantropologi, terus Ade Pirus. Terus para profesor-profesor saya undang semua. Ada kemarin tuh ada 8 gitu. Terus kemudian saya mau dengerin dengan tsunami ini apa pendapat Bapak? Yang paling vokal Pak Teguh Yakob. Nah, kita yang ngumpul ini jangan bicara soal membangun perumahan. Ini kan kenapa tsunami itu mendadak, karena kita itu tidak mempelajari bagaimana cara hidup di dalam ekosistem seperti Aceh. Nah, ini kita pelajari 10.000 tahun yang lalu, pola pemukiman orang Aceh itu tidak ada yang di situ. Di pinggir-pinggir itu. Ini para arsitek, para perencana tata kota itu kita harus mempelajari. Menyesuaikan dengan alam dan kita pelajari ini. Nah, inilah saya di situ aku belajar. Oh, ini desain culture ini seperti ini gitu. Nah, culture itu terbentuk. Jadi bukan produk. Kalau desain, kata desain diterapkan dalam seni pertunjukan, ya desain koreografinya gimana, desain musik komposisinya gimana. Tapi kalau ini kemudian kita urusannya membangun sebuah arsipelago, dimensi tadi holistik, dimensi apa itu keterkaitan antara aspek dan aspek lain. Ini yang harus menjadi training. Jadi sekolah ini harus jadi training untuk sensibility toward complexity. Itu saya rumuskan kalimat itu ketika aku diundang menjadi visiting professor di CalArts, semua senang tuh. Jadi pendidikan art education is about training sensitivity toward complexity. Nothing to do dengan bukan simplicity, tapi complexity. Jadi kita tuh harus kompleks. Makanya ini para politisi harus mendengar juga urusan environment, harus mendengar juga urban culture, kira-kira gitu. Harus itu. Ini harus melandasi kita bersama. Seni harus begitu juga. Nah, itu art education kita kembali kepada bukan produk seni, tapi sebagai kata kerja mencipta. Mas Don itu kan juga terakhir atau sebelumnya itu yang pernah saya lihat di tim itu adalah yang soal Diponegoro ya, opera Diponegoro kalau tidak salah ya. Tahun berapa itu ya? Udah cukup lama juga ya? Begini, itu saya bikin 95, tapi sejak itu setiap tahun selalu diminta dipentasin sampai sekarang. Yang terakhir itu di teater besar yang saya tonton. Besar, terus kemarin ini juga saya pentasin. 3-4 bulan yang lalu saya ulang lagi. Tentang Diponegoro dalam chapter ketika dia dibuang di atas kapal itu saya pentasin 4 bulan yang lalu. Dan memang kenapa tertarik dengan Diponegoro ini? Sebenarnya itu ceritanya waktu itu Art Summit. Art Summit. Nah, terus kenapa saya Diponegoro itu karena di situ saya tergugah itu karena bagaimana cara pandang Raden Saleh sebagai seorang seniman melihat Diponegoro dalam karena dia Raden Saleh itu hidup di dunia para penjajah di Eropa, dia menikmati, dan ketika pulang itu hanya ketika 1851 dia sudah tua, dia baru pulang dan dia melihat itu. Dan terus dia pelajari siapa Diponegoro ini gitu. Betul. Nah, itulah lahirnya lukisan itu. Penangkapan Diponegoro yang dia bikin itu ketika dia sudah ini sebenarnya mencerna dari mengalami menjadi orang Jawa juga gitu. Itu kan sebagai protes ketika lukisannya Payan itu Diponegoro itu penangkapan Diponegoro dilukis oleh Payan itu kan Diponegoro seperti formasinya itu ada orang diterap di rumah Belanda, terus Belanda itu nunjuk, terus di sebuah pelataran yang sepi Diponegoro sendiri kayak kesunyian.
Iya betul. Kayak ditinggal oleh rakyatnya, juga ditinggal oleh keratonnya. Jadi kayak Diponegoro itu tertunduk sunyi, orang yang manusia terkalahkan. Iya betul. Itu yang membuat dia melukis Diponegoro dengan cara berbeda. Gitu. Yaitu Diponegoro itu polanya seperti The Captive of Napoleon Bonaparte. Itu seperti ketika Bonaparte ditangkap itu. Iya betul. Jadi dia melihatnya Diponegoro itu seperti itu. Dan itu kan lukisan itu ada di ruang utama tuh di Istana Negara. Tuh. Saya udah lihat ketika sebelum dan setelah direstorasi. Iya. Dan itu memang masterpiece lah ya. Wah itu. Nah itu. Dan di situ kalau tidak salah di antara orang-orang yang sedang berhadapan itu ada mukanya Raden Saleh di situ. Di situ ada Raden 3. Saleh ada 3, betul. Ya, Anda kan? betul. Ada Anda 3. pengamat. Jadi 3. ada 3 wajah Raden Saleh itu, jadi dia ingin merasa terwakili kepada ya? publik bahwa ini Diponegoro itu harus kita hormati, kita ikuti. Kita itu kan kalau lukisan yang siapa tuh yang Payen itu. Payen itu di Rijksmuseum Museum kan? Iya. Di Rijksmuseum. Sebelum membuat opera itu tentu Mas Don melakukan satu riset juga dong ya. Betul. Dan itu satu episode yang mungkin orang tidak melihat. Maksudnya itu capturing satu scene, satu adegan dari mulai dibawa sampai ke mana ke Makassar. Nah itu sampai itu. Nah, karena tadi ini kompleks sekali, itu sebabnya Diponegoro dipentaskan dan setiap tahun konteksnya beda. Waktu yang awal tadi yang saya ceritakan itu saya pentasin itu glorifying bahwa Diponegoro itu dihormati oleh Raden Saleh, dan saya menghormati Raden Saleh karena menghormati dia hidup di dalam zaman Diponegoro lewat seni, dia mengungkapkan itu kan. Iya. Nah, saya melihat lukisan Raden Saleh itu, lukisan itu membawa saya memahami persoalan Diponegoro dari dalam lubuk hati saya, bukan informasi yang bersifat deskriptif saja. Itu harus diungkapkan lewat praktek seni. Betul. Nah, di sini sering kali kemudian saya baru sadari bahwa praktek berkesenian di dalam kompleksitas kesenian Jawa, kesenian tradisi kita itu sebenarnya mampu menjadi sebuah kelanjutan. Kalau kelanjutan dari peristiwa lampau itu akan menjadi aktual, menjadi rujukan kita. Kalau itu diungkapkan dengan sensibility para seniman. Raden Saleh memberi contoh itu. Iya. Para budaya serimpi keraton, penciptanya melakukan itu. Itu semua seni di keraton itu perumusan masa lampau ketika ada pertempuran dengan kerajaan Kediri waktu itu, ada perumusan itu, sikap itu di dalam tembang, dalam apa. Nah, seni itu harusnya sekarang ini kita harus kembalikan lagi kepada bahwa itu adalah sesuatu yang membentuk bangsa ini ke depan. Karena apa? Kita ini hanya akan dibentuk oleh informasi teknologi itu ke depan ini. Imbangannya adalah kalau kita memakai juga sebuah sistem di mana kita itu mampu menerawang, menghayati dan memilih arsip peristiwa sejarah dulu itu sebagai peristiwa kemanusiaan yang harus tetap kita rawat, kira-kira gitu loh. Iya. Itu sebabnya saya pernah diminta ngobrol di depan 22 bupati waktu itu berkumpul di Solo, dan juga ada gubernur juga waktu itu, untuk saya bicara apa saja tentang apa ini Jawa Tengah gitu. Saya ngomong di Jawa Tengah itu sebenarnya semua ada. Kamu mau bicara apapun semua ada. Ada laut, ada gunung, ada sawah,
Tapi ada juga begini, kita sekarang dilanda medsos. Nah, medsos ini yang membuat kita tidak melihat itu lingkungan kita. Yang kita lihat itu peristiwa di Gaza, peristiwa di Amerika, nah, kita setiap hari seperti itu dan anak-anak kita situ. Seolah-olah melihat inilah realitas yang sesungguhnya, hidup itu di situ. Iya, iya. Sementara sesungguhnya ada medsos lain yang disebut ketoprak, sastra, wayang kulit, tembang. Itu sebuah media sosial yang basisnya berbeda dengan medsos ini. Kalau medsos ini basisnya big data, informasi sebagai itu informasi bukan pengetahuan. Yang kita lihat itu seolah-olah kita mengerti. Tidak, itu informasi yang langsung seret hilang. Instan. Tapi belum menjadi pengetahuan. Nah, sementara medsos kuno itu seperti wayang kulit ditonton oleh ribuan orang, ditonton ketoprak berulang-ulang kali berpuluh tahun, ciptaan itu sebenarnya medsos juga sebenarnya. Iya, betul. Dengan berbasis deep data, berbasis kepekaan membaca alam, budaya, dan sharing tentang penyakit yang kita bareng ketika terjadi COVID itu kita ngerasa betul itu nyata gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu saya pernah sampaikan itu pada peristiwa itu. Dan saya kira saya tetap sama, harusnya orientasi itu kita kembalikan untuk menghidupkan pendidikan seni itu. Iya. Kira-kira gitu loh, Mas. Waduh, ini luar biasa perbincangan kita dengan Mas Don, Mas Sardono W. Kusumo, seorang maestro tari, maestro seni budaya kita yang saya kira tadi kita sudah dengar sekali malang melintang di berbagai negara, zaman gitu ya. Saya kira banyak sekali hal-hal dan juga gagasan-gagasan beliau yang mengingatkan kita kembali untuk kembali kepada substansi, kepada esensi ketimbang form gitu ya. Ya. Nah, yang saya kira form dan performatif. Ya, iya. Dan itu penting, festival, tapi dan memfestivalkan. Ya, betul. Ya. Dan saya kira itu yang ingatan kita itu untuk kembali bagaimana seni budaya itu supaya menjadi satu fondamen. Dan juga terutama saya kira dari perbincangan ini kita juga bisa mengambil satu benang merah ya, bahwa seni budaya, ekspresi seni dan ekspresi budaya ini bagian yang penting dari kekayaan nasional kita, national treasure kita yang harus kita rawat, kita jaga, kita benihi gitu ya, kita pupuk kira-kira gitu ya. Karena inilah yang akan melahirkan mungkin justru karakter manusia Indonesia yang kuat, yang tadi diingatkan oleh Mas Don bahwa ini harus sejak kecil, bahkan lebih jauh lagi ketika pembentukan otak itu, ketika nutrisi dan mikronutrisi itu masuk di dalam otak kita dan membentuk otak kita itu. Saya kira ini perlu kita cerna dan kita dalami. Terima kasih banyak nih Mas Don. Sama-sama. Atas Terima kasih. sharingnya, pengalamannya, pikiran-pikirannya yang saya kira sangat bermanfaat, dan apalagi tadi cerita yang tahun 1960-an yang saya sendiri belum lahir gitu ya. Tapi itu pengalaman yang menarik gitu. Dan New York World Fair tadi naik pesawat gitu, itu perjuangan kebudayaan, itu perjuangan. Ya, sebenarnya itu betul. Ya kan? Betul. Yang mungkin nggak pernah pengalaman itu terulang kembali dan tidak terbayangkan bagaimana misi-misi kebudayaan itu juga sebuah perjuangan yang panjang, bahkan mempertaruhkan nyawa. Oh iya. Sampai harus menutup mungkin itu apa yang bocor afturnya itu. Terima kasih sekali lagi Mas Don. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.